Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Civic Education. Dalam video ini kita akan membahas soal-soal yang masih berkaitan tentang wawasan Nusantara, yaitu di part 3. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini. Soal nomor 1, perilaku sesuai implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan bidang politik, yaitu A. Ikut serta dalam kegiatan kerja bakti, B. Menjaga keamanan lingkungan sekitar, C. Berpartisipasi dalam kegiatan pemilu, D. Ikut dalam organisasi kepemudaan, dan E. Aktif melaksanakan ronda. Oke, di sini adalah yang ditanyakan adalah penerapan atau contoh perilaku dalam bidang politik ya, yang sesuai dengan wawasan Nusantara. Di sini dapat kita lihat bahwa yang ditanyakan adalah dalam bidang politik. Dari kelima option ini yang berkaitan tentang kehidupan politik, yaitu adalah yang C ya. Soal nomor 2, implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan pertahanan keamanan akan menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa. Kesadaran ini secara lebih lanjut dapat titik-titik. Oke, ini adalah penerapan wawasan Nusantara dalam kehidupan pertahanan dan keamanan. Di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, di sana disebutkan bahwa salah satu wujud keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan, yaitu melalui upaya bela negara. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang A ya, karena membentuk sikap bela negara pada setiap warga negara Indonesia. Walaupun pada opsi yang lain juga jawabannya bagus-bagus, tetapi yang jawaban lebih tepat itu ada di option A. Soal nomor 3, setiap tahunnya seluruh siswa memilih ketua OSIS yang dipilih melalui kegiatan pemilihan ketua OSIS. Upaya tersebut merupakan implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan. Oke, di sini adalah penekanannya adalah kegiatan pemilihan ketua OSIS ya, kegiatan pemilihan ketua OSIS. Nah, pemilihan ini termasuk dalam bidang apa atau dalam aspek apa? Di sini ada 5 option, ada ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan. Nah, tentang kegiatan pemilu itu lebih tepatnya yaitu dalam bidang politik. Jadi jawabannya adalah yang B ya. Yang soal nomor 4, perhatikan kesenian Riok Ponorogo pada gambar berikut. Jadi gambar ini adalah gambar tentang kesenian Riok Ponorogo. Pelestarian kesenian pada gambar dapat menjadi daya tarik wisata. Upaya pelestarian kesenian pada gambar merupakan implementasi wawasan Nusantara dalam bidang kehidupan. Ini kalau tentang kesenian ya, tentang kesenian. Ini kan Riok Ponorogo ini kan budayaan ya, yang harus dilestarikan atau kesenian. Ini jawaban yang paling tepat adalah dalam bidang sosial budaya ya. Soal nomor 5, perhatikan pernyataan berikut. Jadi ada 5 pernyataan di sini. Nah, kita masuk dulu ke pertanyaannya. Pernyataan yang menunjukkan wujud peran serta peserta didik dalam implementasi wawasan Nusantara di sekolah ditunjukkan oleh angka. Oke, jadi yang ditanyakan adalah penerapan wawasan Nusantara di lingkungan sekolah. Ya, jadi kita analisis satu persatu terlebih dahulu. Pernyataan nomor 1, bekerja sama dengan teman saat diadakan ulangan. Nah, ini adalah suatu bentuk perilaku yang tidak baik ya. Jadi bukan ini.
Yang nomor 2, membantu seluruh teman tanpa membeda-bedakan. Oke, dalam hal ini artinya adalah menolong sesama manusia tanpa melihat latar belakang dari teman yang ditolongnya. Jadi ini bagus. Oke, kita dapat 1. Terus yang nomor 3 adalah mengajak teman untuk beribadah di masjid. Ini tidak tepat ya. Kenapa tidak tepat mengajak semua teman? Karena belum tentu teman yang diajak itu adalah seagama ya. Jadi tidak tepat. Yang keempat, mempersilahkan teman menjalankan ibadah sesuai agamanya. Oke, ini bagus karena di sini ada wujud toleransi ya. Dan yang kelima adalah mematuhi peraturan yang ada di sekolah. Ya, ini bagus. Nah, jadi di sini kita dapat 3 ya. Jadi adalah poin nomor 2, nomor 4, dan nomor 5. Jadi opsi jawabannya adalah 2, 4, 5. Jadi jawabannya adalah yang D ya. Nah, ini. Soal nomor 6. Bela negara merupakan implementasi dalam kehidupan pertahanan dan keamanan. Sikap yang menunjukkan bentuk bela negara adalah bela negara adalah suatu sikap dan perilaku yang dijiwai rasa kecintaannya terhadap tanah air ya. Jadi di sini adalah contoh daripada upaya bela negara. Kita lihat option jawabannya. Yang A, memaksakan kehendak kepada orang lain. Ini jelas bukan. Merendahkan hak asasi manusia orang lain. Ini juga bukan. Menanamkan rasa cinta tanah air yang berlebihan. Ini juga nggak boleh ya. Pada dasarnya bahwa cinta tanah air itu yang berlebihan itu dilarang karena atau istilah lainnya disebut dengan chauvinisme. Terus meningkatkan kesadaran hukum, ini bagus ya. Yang E, melanggar peraturan secara disengaja, ini bukan. Jadi jawabannya adalah yang D ya. Soal nomor 7, perhatikan cerita berikut. Yunan lebih bangga menggunakan produk dalam negeri daripada produk luar negeri. Ia beranggapan bahwa produk dalam negeri harganya lebih terjangkau dan manfaatnya dapat menggerakkan roda perekonomian. Cerita di atas termasuk perwujudan upaya bela negara. Upaya bela negara dalam bacaan tersebut didasarkan pada, kita lihat opsinya. Yang A, rasa cinta tanah air. Ya ini bisa ya. Tingkat perekonomian bangsa, ya walaupun di teks tentang masalah perekonomian, kita lihat opsi yang lain dulu. Sikap bangga yang berlebihan, ini jelas tidak ini. Upaya peningkatkan, ini juga produk luar negeri, jelas tidak. Upaya peningkatkan kualitas, ini bisa jadi. Tetapi di sini adalah upaya bela negara itu didasarkan. Nah, jadi upaya bela negara itu pasti didasarkan yaitu dengan rasa cinta terhadap tanah air. Jadi opsi jawabannya adalah A. Soal nomor 8. Perhatikan upaya-upaya berikut. Meningkatkan kedisiplinan diri, memelihara lingkungan sekitar, dan melaporkan berbagai hal yang mengganggu keamanan kepada aparat yang berwenang. Upaya tersebut merupakan implementasi wawasan Nusantara dalam bidang. Kalau kita amati dari upaya-upayanya, sini kita bisa menarik kesimpulan di sini ya. Ya, melaporkan mengganggu keamanan kepada aparat. Nah, jadi yang tepat jawabannya adalah yang E. Soal nomor 9. Pemerintah berkewajiban memberikan fasilitas kepada masyarakat agar mendapatkan akses kesehatan secara gratis. Upaya pemerintah tersebut selaku penyelenggara negara dalam mengimplementasikan wawasan Nusantara dalam kehidupan. Kita cermati lagi bacaannya ya. Berkewajiban memberikan fasilitas kepada masyarakat agar dapat mendapat akses kesehatan. Jadi di sini adalah poin pentingnya adalah mendapatkan akses kesehatan secara gratis. Nah, mendapatkan pelayanan kesehatan itu merupakan hak setiap warga negara.
Ini berkaitan dengan jaminan sosial ya. Jadi yang paling tepat adalah yang B. Soal nomor 10. Nilai-nilai demokrasi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari warga negara Indonesia. Upaya yang dapat dilakukan iklim demokrasi di Indonesia yaitu ini adalah nilai-nilai demokrasi ya. Ini tentunya sesuai dengan sila keempat ya. Nilai-nilai demokrasi kita analisis option jawabannya. Yang A, ricuh dalam kegiatan demonstrasi, ini jelas salah. Beribadah, ini tidak sesuai ya, sila keempat ini sila pertama ini. Tidak berpartisipasi, ini jelas bertentangan. Menghargai pendapat orang lain saat rapat, ini bisa jadi ya. Terus menjadi anggota partai politik, ini tidak harus. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Oke, mungkin itu video tentang pembahasan soal-soal yang berkaitan tentang wawasan Nusantara di part 3. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.